selamat datang kembali di channel kami, channel yang berbagi tips, trik, dan tutorial seputar dunia otomotif. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau sharing tentang trouble yang sering terjadi pada mobil Toyota, terutama pada mesin 3EZ, K3, atau yang sering digunakan pada Avanza, Terios, Rush, Grand Max, Luxio, dan lain-lain dengan DTC P0012 camshaft position A, timing over retard. Sebelum kita membahas penyebab dan bagaimana cara mengatasinya, bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, klik like, jangan lupa komen, berikan kami kritik, saran, dan komentar yang membangun agar kita lebih semangat membangun channel ini untuk berbagi. Baik, adapun beberapa penyebab DTC P0012 adalah 1. Tekanan oli, 2. OCV stuck atau macet, 3. VVT stuck atau macet, dan yang keempat adalah electronic control unit. Namun ini sangat jarang terjadi. Sekarang kita ke penyebab yang pertama, yaitu untuk masalah tekanan oli. Bisa disimak pada video berikut. Di sini kita lihat bahwa oli terlihat seperti lumpur yang mengakibatkan tekanan untuk masuk ke sistem VVT menjadi berkurang. Adapun beberapa sebab yang menimbulkan efek seperti ini, yaitu oli yang telat penggantiannya, oli palsu, maupun oli yang tidak sesuai dengan spesifikasi mesin. Kita lihat di sini filter oli tersumbat dan mempunyai efek yang sangat besar pada tekanan yang menimbulkan VVT tidak dapat bergeser ke advance. Seringkali muncul pertanyaan bagaimana caranya mengetahui bahwa tekanan oli di mesin itu lemah. Sebenarnya gampang, dapat kita lihat pada indikator oli di dashboard. Apakah itu berkedip, nyala terus ketika mesin hidup. Sekarang kita lanjut pada penyebab DTC P0012, yaitu OCV atau oil control valve, di mana komponen ini bekerjanya cukup berat, bekerja secara duty atau dia tergantung pada beban kendaraan, RPM, dan kecepatan. Bagaimana cara memeriksanya untuk mengetahui bahwa OCV ini bekerja dengan baik atau tidak? Dapat kita berikan dua pin di sini. Ini minus dan plus baterai 12 volt. Boleh terbalik, tidak masalah. Langsung kita berikan daya. Jika terdengar suara seperti itu, berarti OCV dapat bekerja. Dia bisa menutup dan membuka secara baik. Tapi kalau di kendaraan bagaimana? Kita lihat video berikut. Yuk, start.
jika kita mempunyai scanner, dapat kita lihat pada beban OCV, VVT OCV Operation Duty itu antara 30-50%. Namun jika nilai itu lebih, dapat dipastikan bahwa ada trouble lain yang mempengaruhi mengapa OCV ini diberikan tegangan lebih agar kerjanya lebih keras untuk memajukan VVT, yaitu penyebabnya ada di nomor 3, yaitu VVT controller stuck atau macet. VVT controller adalah yang sering kita sebut VVTi. Itu letaknya di sini. Apa yang dimaksud dengan macet atau stuck? Dapat kita saksikan di sini antara gigi timing chain dan vein VVT itu dia tidak menjadi satu, hingga jika tekanan oli itu kurang, maka lock pin tidak akan terdorong ke belakang sehingga chain tidak dapat bergeser ke arah advance. Ini ketika VVT advance. Ini lubang pembuangan oli pada lock pin, dan saat awal start itu pasti VVT bergerak ke arah retract dan lock pin mengunci pada lubang yang berada di sini. Dan saat mesin running, dia akan pada posisi 0 derajat atau dia ini sudah bergerak. Langsung saja kita ke data yang ditunjukkan pada scanner. Di sini kecepatan kendaraan sekitar 30 km dengan RPM di bawah 2000. Antara VVT request dan VVT position atau aktualnya, dia sangat berbeda jauh. Dan juga VVT OCV Operation Duty, dia sampai 99% menunjukkan bahwa kerjanya sangat berat. Kemudian kita lihat data pada mobil yang sudah kita perbaiki. Kita lihat di situ VVT Operation Duty-nya tidak sampai 90%, bahkan tidak sampai 50%. VVT Position, VVT Request tidak jauh beda, sehingga ada keseimbangan yang diperintahkan oleh ECU. Kapan VVT harus maju, kapan harus mundur, dan kapan harus tetap. Ada sedikit tips untuk pemasangan VVT controller agar presisi dan tidak terjadi stuck, kemudian tidak timbul DTC P0012 tersebut, yaitu arahkan vein pada posisi advance atau lock pin ini tidak bertemu dengan lubang yang berada di sini. Sedikit ditekan, pasang teflon seperti biasa. Kita pasang gear, dan posisi ini, perhatikan, posisi ini harus sejajar dengan ini.
kita gunakan kunci segi 5. Tapi ingat, di sini kita tidak perlu untuk mengencangkan baut tersebut. Yang penting nempel. Nah, seringkali kita membongkar VVT controller, tapi awalnya nggak ada trouble, tapi setelah dipasang dia muncul DTC P0012 ini. Ini sangat sering terjadi, yaitu caranya seperti ini. Sebelum dikencangkan, kita pasang dulu di sini. Kita pastikan bahwa untuk memasang itu enteng. Karena perlu diingat, posisi antara fan dengan gear dia tidak menjadi satu. Fan ini nanti bergerak advance dan retard, maju atau mundur sesuai dengan perintah oleh control unit. Kemudian kita kencangkan. Kita periksa kembali apakah dapat masuk dengan mudah. Dengan begini dipastikan pemasangan benar.